pada saat aku buat makam ini, janinnya nggak aku bawa karena aku kalut, Pak. Pas Papa mau ngeliat makam ini, jadi aku panik. Terus aku buat makam palsu. Papa tahu kalau anak papa lagi bohong. Berhenti nutupin kebohongan dengan kebohongan lagi. Jawab dengan jujur. Elsa nelfon. Jangan-jangan nanti diprank lagi ternyata Devan. Angkat apa enggak ya? Angkat enggak. Angkat aja deh. Halo? Halo, maaf ini dengan siapa ya? Sa? Ini aku, Sa. Nino. Nino? Ya Allah, Noh. Ternyata kamu. Aku kan udah blok nomor kamu, Noh. Ngapain sih masih hubungin aku juga? Tapi tadi ada yang angkat nomor ini. Padahal aku dari tadi nggak megang handphone. Siapa yang angkat, Noh? Maaf. Tadi justru Devan yang angkat telepon ya. Devan yang angkat teleponnya? Terus kamu ngomong apa aja sama Devan? Ya belum sempet ngomong apa-apa sih tadi. Soalnya tadi dibalas pakai nomor lain, terus dia seolah-olah jadi kamu minta ngajak ketemuan karena aku pas lagi di kafe, jadi ya ketemunya di kafe, janjian aku Sherlock. Astagfirullah, Noh. Aku kan udah blok nomor kamu, Noh. Supaya aku tuh nggak ada masalah lagi sama Devan. Kamu ngerti nggak sih arti dari blok nomor telepon? Terus gimana ceritanya? Dia ngomong apa aja sama kamu? Dia pasti marah banget kan? Ya marah. Ya Allah. Padahal aku tuh udah baikan loh sama Devan. Baru aja tadi siang. Tapi sekarang ada kejadian kayak begini. Kamu tuh kenapa sih? Ini pasti Devan bakal marah lagi sama aku dan salah paham lagi sama aku, No. Aduh, maaf. Ya aku juga nggak tahu kalau bakal jadi seperti ini. Tadinya mau nelfon karena khawatir soal teror yang kamu hadapin, tapi malah keceplosan dan Devan tahu soal teror. Aduh, kenapa sih kamu gegabah banget? Aku udah capek-capek nutupin teror itu loh. Kenapa kamu malah bocorin ke Devan? Terus udah sejauh mana? Sejauh mana Devan tahu soal teror itu? Enggak. Dia nggak tahu detailnya. Dia cuma tahu kamu diteror tapi nggak tahu apa-apa soal teror. Isi terornya kamu nggak cerita juga kan? Sama sekali nggak. Ya Allah. Pantesan dia tuh nanyain aku soal itu, No. Aku tuh bingung sama kamu. Kenapa kamu gegabah banget sih? Ini pas dia pulang langsung marahin aku loh. Bisa jadi dia salah paham lagi sama aku. Kalau bisa jangan diceritain dulu ke Devan soal detail terornya ya. Ya tapi kamu kan udah bocorin duluan, No. Ini gimana nih kalau dia pulang terus nanyain ke aku soal itu? Aku harus jawab apa coba? Asal kamu tahu ya, Devan itu bukan orang yang gampang percaya dengan satu penjelasan. Udah pokoknya kamu ngarang aja, bilang aja Nino halu, Nino ngaco, Nino apalah, pokoknya jangan sampai Devan tahu dulu soal teror ini. Ya tapi Devan pasti akan terus mendesak aku, No. Udah kamu ngarang aja. Pakai alasan apa Nino apa gitu, kayak jelek-jelekin aku aja lah. Terserah, yang penting jangan sampai Devan tahu soal teror itu ya. Biar kita ada kesempatan untuk nyari tahu dan cepat solusinya. Abis itu baru kita sama-sama jelasin ke Devan semuanya ya. Ya aku coba. Aku usahain. Ini coba aja kamu gak gegabah kayak gitu, No. Pasti gak akan ada kejadian kayak begini. Devan pulang.
Kamu tuh dari mana sih? Kenapa pergi nggak pamitan dulu sih sama aku? Van, ini kenapa kamu diam aja? Kamu habis dari mana sih? Saya cuma kamu bilang sama aku, apa yang dimaksud Nino dengan teror yang kamu terima? Teror? Teror apa maksud kamu? Ya kamu nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Nino bilang katanya kamu menerima teror-teror. Kok kamu nggak cerita sama aku? Kamu kok nggak ngomong sama aku? Aku kan suami kamu. Ya kamu cerita dong sama aku. Bukan cerita sama orang lain, apalagi Nino. Aku masih nggak ngerti maksud kamu apa. Kamu emang habis ketemu sama Nino? Emang Nino ngomong apa sih sampai kamu marah kayak gini? Udah nggak usah bahas dia. Yang aku mau tanya ini tentang teror yang kamu terima. Nino tadi bilang sama aku, katanya masalah teror ini aku harus tanya langsung sama kamu. Nino gimana sih? Katanya aku disuruh bilang nggak tahu apa-apa. Tapi kenapa Devan bilang begini? Kamu kok malah diem sih? Sa, apa sih yang kamu sembunyiin sama aku? Ada masalah apa? Aku nggak ngerti masalah teror-teror. Teror apa sih, Van? Aku nggak ngerti. Kalau misalkan memang ada teror, sebagai istri kamu, aku pasti akan cerita sama kamu. Kenapa aku harus cerita sama Nino? Ya berarti Nino ngada-ngada. Ya kan kamu tahu sendiri. Nino kalau ngomong itu ngaco. Kamu ingat nggak waktu kejadian di restoran waktu itu? Dia bilang dia mau ngambil aku dari kamu kan? Ngaco kan? Makanya aku langsung tampar dia. Ya terserah. Tapi yang pasti, kalau perlakuan Anda sama Elsa masih seperti ini, saya nggak segan-segan untuk mengabulkan permintaan papa kamu. Apa teror-teror yang dimaksud Nino adalah teror yang pernah kita terima? Yang ada lemparan batu dan surat kaleng buat kita. Nino tahu soal itu? Ya aku memang sempat cerita sama dia soal itu. Karena memang kan surat itu menyangkut dia juga. Ya mungkin sampai sekarang dia kepikiran soal itu. Tapi aku nggak suka cara Nino memperhatikan dan mengkhawatirkan kamu. Itu tugas aku, Sa. Tugas aku untuk melindungi kamu dan menjaga kamu. Bukan orang lain. Ya itu sebabnya aku blok nomor Nino sampai sekarang. Karena aku nggak mau kamu salah paham kayak gini. Ya udah, masalah teror-teror ini kita bahas aja lain kali ya. Cuma aku minta sama kamu, Sa, please banget, please. Kamu ada masalah apapun tolong cerita sama aku. Insya Allah aku bisa bantu kamu cari jalan keluarnya. Aku kan suami kamu. Aku gak suka kalau kamu malah cerita sama orang lain. Apalagi sama laki-laki. Tentang rumah tangga kita, tentang masalah rumah tangga kita. Ya aku juga kayak gitu kok. Aku juga gak suka kalau kamu lebih terbuka sama perempuan lain selain aku. Ya emangnya aku dekat sama siapa? Kan aku gak dekat sama perempuan manapun. Ya setahu aku sih emang gak ada. Sebenarnya Nino gak seperti itu. Di antara kami sudah tidak ada perasaan apa-apa lagi. Tapi itu lebih baik daripada kamu bertanya lebih lanjut tentang teror yang aku terima selama ini. Tapi aku janji setelah aku menemukan siapa orang di balik teror itu, aku akan menjelaskan semuanya ke kamu. Yang ini makamnya. Langsung digali aja. Kita harus pastikan apakah benar ada janin bayi yang terkubur di situ. Karena kalau tidak, berarti ini makam palsu. Baik, Pak. Kalau sampai makam ini kosong, kemungkinan besar Zidan adalah anak kandung Kirana yang sebenarnya. Itu orang ngapain jadi makamnya anaknya Mbak Kirana? Aku harus segera lapor kepada Mbak Kirana.
Makasih ya kak, udah mau aku repotin. Habis nganter Zidan ke sekolah, terus sekarang nganterin aku ke kafe. Ah, udah biasa kakak sih direpotin sama kamu. Dari dulu kan emang gitu. Berarti nggak apa-apa dong kalau beberapa hari ke depan kakak nganterin aku sama Zidan kayak gini. Kan mobil aku masih di bengkel. Emangnya maunya kamu begitu ya? Aku nggak ada maksud buat ngerepotin kakak. Cuma kan mobil aku belum beres kakak. Iya. Ya udah. Pokoknya kakak anterin kamu deh besok ya. Makasih ya. Kakak emang the best big brother in the world. Ah, kalau ada maunya aja baru muji-muji. Ini kenapa penjaga makam telepon ya? Penjaga makamnya siapa? Oh, ini penjaga makam yang aku minta tolong buat makam palsu itu. Ya udah angkat aja, coba loudspeaker. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Kirana. Ini ada yang bongkar di makam anaknya Mbak Kirana. Hah? Dibongkar sama siapa? Saya juga kurang tahu Mbak. Orangnya banyak. Boleh tolong diubah ke video call ya, biar saya bisa lihat siapa orangnya. Baik Mbak. Ini orangnya Mbak. Kak, ini papa. Ya udah, kalau gitu saya kesana sekarang. Terima kasih ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Jangan-jangan papa udah tahu lagi kalau itu makam palsu. Ya udah kalau begitu kita harus mencegah papa. Kemungkinan papa sudah mencurigai sesuatu. Ya udah, kita ke makam sekarang ya. Kayaknya udah aman. Sebenarnya sih bentol-bentolnya itu udah hilang. Cuma aku sengaja aku tetap pakai bentol-bentolnya supaya mereka kira aku itu belum sembuh. Jadi aku masih bisa lama tinggal di Pondok Pelita. Sekarang aku lanjutin untuk menteror orang-orang itu. Siap-siap kalian terima gangguanku yang tertunda. Kirana! Gawat, makamnya udah digali sama papa. Kenapa kamu bohongin papa? Mana anak kandung kamu? Ini makam palsu! Pada saat aku buat makam ini, janinnya nggak aku bawa karena aku kalut, Pak. Pas papa mau ngeliat makam ini, jadi aku panik. Terus aku buat makam palsu. Papa tahu kalau anak papa lagi bohong. Berhenti nutupin kebohongan dengan kebohongan lagi. Jawab dengan jujur.